surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Tak lupa juga selamat pagi untuk yang ada di Zoom. Kita mau menghormati Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau bahwa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan baik, God you are good, amen. Amen. We worship you Lord, because you are good, amen. Woo! Come on, hey. Come on, we say, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord, and we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody say, you are good. Yes, you are good, Lord. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good And your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Yeah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we say, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good, yes. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Amen. So good, hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You all the time, you are good, and you are good, all the time, you are good, all the time. you are good, all the time, you are good, say you are good, all the time, and all the time, you are good, all the time, you are good. Keep
people from every nation, People from every nation and tongue. from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. And we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship. Worship Come on, you. kita mau bertepuk tangan buat Tuhan sekali. Hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. One more time, we say, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Amen. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita masih tetap mau bersemangat menyembah Tuhan. Yes. Come on, come on. Sama kita katakan, Yesus kau yang sanggup. Yesus kau Yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Yesus kau Yesus kau yang sanggup yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Say, salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Hey, alright, alright. Say what, say what. Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Hey! Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Hey, kita katakan bukan karena kekuatan kita, amin, tapi karena Yesus. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. 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 Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasih.
kasih-Mu, karena kasih-Mu salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darah-Mu sucikanku, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh oh, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Amin. Orang saya bagi Tuhan. Amin. Yes. Bukan karena kita, tapi karena kasih Tuhan di kayu salib untuk kita ada sampai hari ini. Amin. Kita tetap mau menyembah Tuhan, kita tetap mau bersorak bagi Dia, kita tetap mau menyatakan bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Dan dalam Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena kasih Tuhan. Because love of God buat kita layak. Yes. Thank you, Lord. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good, Lord. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me, yes, Lord. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve this, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, your love, Lord, we thank you, Lord. We worship you. For I don't know, still your love fall from me. You have been so, so good to me, yes, Lord. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve this, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, your love, Lord, we thank you, Lord. Sure you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found with the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, We worship you. We worship you. Kita terus mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita terus mau mengatakan bahwa Jesus loves me. Jesus loves us. Tuhan mengasihi kita. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Come on, we sing it again. He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Come on, we sing it again. Jesus loves us. He loves us. Oh, yes. You love us, Lord. We thank you for your love. For your love never ends. Your love is faithful, Lord. We thank you, Lord. How He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. Oh, how He loves us so, yes. How He loves us. How He loves us so, yes. He loves us. He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Thank you for your faithfulness for us. Thank you, Lord. We thank you, Lord. He loves. We sing it again. He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Yes. Jesus loves us. He loves us. Bersama-sama kita mengatakan thank you. He loves. And sing it again. He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves.
Ya benar Bapa, Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu benar-benar tidak pernah berkesudahan. Kami menang karena kasih-Mu. Kami diselamatkan karena kasih-Mu. Hingga Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah itu sendiri, mengaruniakan anak yang tunggal untuk hadir di dalam dunia ini. Sebab orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan hidup yang kekal selama-lamanya. Ya Bapa, Engkau telah membuktikan 2000 tahun yang lalu bahwa Engkau telah mati di kayu salib. Engkau rela menebus dosa-dosa kami dan Engkau mati demi kami Yesus. Pada hari ketiga Engkau telah bangkit, dan itu menandakan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan selama-lamanya. Sangat berarti Bapa satu umat manusia bagi Engkau Yesus. Satu domba sangat berarti bagimu, sehingga Engkau membiarkan 99 domba yang hilang. Engkau membiarkan 99 domba itu, dan Engkau akan mencari satu domba yang terhilang Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau layak kami sembah, segala puji kemuliaan hanya bagimu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Yodi Sibi, bagian dari volunteer Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Kita sangat senang hati untuk menyambut Bapak Ibu untuk beribadah tempat ini. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, marilah Bapak Ibu kita membawa persembahan dan perpuluhan ke rumah Tuhan. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan membacakan ayat persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang ada di onsite, bisa memberikan langsung melalui amplop yang sudah tersedia di depan kursi Bapak Ibu semua. Dan ada juga satu helai kertas, di mana jikalau Bapak Ibu rindu untuk didoakan secara privasi, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doa ini dan memasukkan dalam amplop persembahan, kemudian dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan. Nanti akan ada tim dari pastoral yang akan mendoakan setiap doa yang Bapak Ibu catat. Mari Bapak Ibu kita memberi dengan penuh sukacita, dipersilakan. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di online Zoom atau sebagian yang ada di onsite yang tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang ada di layar monitor. Dan untuk rekening yang pertama untuk perpuluhan dan persembahan, dan untuk rekening yang kedua yaitu untuk gedung gereja. Kita juga menyiapkan metode lain untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar monitor atau di depan kursi setiap Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scan barcode menggunakan Dana, GoPay, OVO, Imani, dan lain-lain. Bapak Ibu kita sudah memberi persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih kami berdoa siang hari ini Bapak. Sebulan yang berjalan ini Engkau telah memberkati kami. Setiap pekerjaan kami, setiap usaha bisnis kami Engkau telah memberkati kami. Pagi hari ini Bapak kami sudah memberi yang terbaik, sebagian yang kami miliki kami kembalikan kepadamu Bapak untuk memperlebar kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Terlebih khusus untuk Every Nation Kelapa Gading, kami berdoa buat jemaat yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha bisnis jemaat semua Bapak. Engkau berjanji Engkau akan melipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan dan permohonan doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kita akan menyambut Pastor Raswan Gautama. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yodi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Baik, pada pagi hari ini kita kedatangan keluarga kita yang spesial
dari Every Nation Philippines, dari Victory Church. Ya. Kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Bokobo. Saya bacakan sedikit perkenalan Pastor Jonathan. Beliau lulus yang menyandang gelar Licensed Civil Engineer di Filipina. Beliau adalah Pastor Every Nation Philippines since 1988, right? 1988. Dan sekarang beliau adalah bagian dari Mission Leadership Team di Every Nation Filipina. Ya, saat ini beliau fokus menggerakkan gereja-gereja baik secara individual dan corporate untuk terlibat di dalam misi dunia dengan berdoa, lalu dengan doa, daya dan dana. Ya, beliau juga member ya, sebagai member dari Philippine Mission Association, right? Philippine Mission Association member, dan juga Asia Mission Association. Ya, di mana beliau juga datang ke Jakarta ini akan menjadi pembicara dalam conference yang akan diadakan besok, ya, Asia Mission Association. Jadi kita bersyukur beliau bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ya, beliau telah menikah lebih dari 28 tahun dengan istri bernama Riza, ya, dan telah dikaruniai 2 orang putri dan putra, ya, yaitu Giana sekarang 19 tahun dan Johan Bokobo 16 tahun. So let's welcome Pastor Jonathan Bokobo. Berikan tepuk tangan. Akan diterjemahkan oleh Deborah. Silakan. Thank you. Thank you, Pastor Raswan. Yeah, good to see you again. This is my second time here in, Pastor Joe. Pastor Joe's here and ladies. Yeah, this is my second time here and I feel like I'm already family here. Saya ini kedua kalinya hadir di sini dan saya sudah merasa seperti bagian dari keluarga ini. Yeah, I'd like to show you a picture of my family. Boleh I think I tolong was here last ditampilkan October, so this is a new picture of us. Terakhir saya kesini New Year. waktu Oktober dan ini foto terbaru keluarga kami di tahun baru kemarin. Yeah, again, Pastor Raswan, thank you so much, and Sharon, for this opportunity. Every time I'm here in Calapagading, I always make sure that I'll pass by, you know, and oh yeah, that's a picture. Ya, dan Just a new year, of course. Iya. Obviously. Ya, terima kasih juga Pastor Raswan dan Bu Sharon untuk kesempatannya. Setiap kali saya hadir di Kelapa Gading, saya selalu menyempatkan diri untuk datang Yeah. ke gereja ini. And I'm so excited to see Dan saya a bigger sangat church, you bersemangat know, untuk melihat gereja kita yang sudah bertambah besar. and with the flags, you know, just showing that we're not just a local church, but a global church. Dan juga dengan bendera-bendera yang menunjukkan bahwa kita bukan cuma sekedar gereja lokal, tapi kita adalah gereja yang global. I can see a flag of Korea. Is that Korea Saya there? melihat ada bendera Korea. Because I know Pastor Lidis and Joe, they love Korea. We went there with Irene. Karena saya tahu Pastor Joe dan Bu Lili suka Korea. Kami pernah ke sana for a juga dengan Kak short-term Iren. for a short-term mission. Again, I would like to also honor Pastor Joe and Lidis. I always stay in their house every time I'm here, Same. applying for visas for Central Asia every Ya, time. saya juga menghormati Pastor Joe dan Bu Lilis karena setiap kali saya di sini saya selalu tinggal di rumah mereka setiap Yeah. saya mau apply visa untuk Yeah, Central and Asia. I know Indonesians are very accommodating. So thank you so much. Dan saya tahu Terima orang kasih. Indonesia Ya, terima tuh kasih. sangat ramah. Terima kasih banyak. Yeah, I'd like to share with you really about what's very, very close to my heart, and I'm so glad that Pastor Raswan said, talk about discipleship, evangelism, and this has been our heart in every nation. Ya, dan saya bersuka cita bahwa saya bisa membagikan apa yang begitu dekat dalam hati saya tentang penginjilan, pemuritan, dan inilah yang kita lakukan di gereja kita. Just to Every Nation. refresh your memory, we're part of a big, thank you so much, part of a big family of churches and ministries worldwide called Every Nation. Jadi hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari gereja yang menjadi bagian dari gereja di seluruh dunia, kita disebut Every Nation. In the Philippines, we're called Victory, but this is still part of Every Nation. Di Filipina disebutnya gereja Victory, tapi tetap Victory itu bagian dari Every Nation. Okay, so we're all over the world. We're in 80 nations, and we're excited to announce that we have a world conference this coming October in Cape Town, South Africa.
Ya, dan kita ada di 80 negara dan kita sangat excited bahwa kita sebentar lagi akan ada konferensi global di Cape Town, Afrika Just to Selatan. show you the mission that we have is to honor God by establishing Christ-centered, spirit-empowered, socially responsible churches and campus ministries in every nation. Ya, dan hanya untuk mengingatkan bahwa gereja kita ini ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara So sosial. we're all about di campus seluruh ministry, bangsa. church planting, and world missions. Jadi kita selalu tentang perintisan gereja, pelayanan kampus, dan misi dunia. How many of you are glad you have a very young worship team here? Dan kita mengucap syukur ada anak-anak muda yang memimpin kita dalam Yeah. penyembahan tadi. It always excites us to reach out to the next generation. Itu selalu menjadi kesukaan kami untuk menjangkau generasi-generasi muda. And the older ones should not be insecure. We're preparing the way for them. Dan kita yang generasi yang lebih tua juga kita nggak perlu merasa insecure karena kita menyiapkan langkah-langkah untuk mereka I'm generasi. part of that older generation. Pastor Rasman revealed already. I started 1988, so I'm already 58 years old, and 2 more years I will have discounts. Jadi saya sudah berumur 58 tahun, 2 tahun lagi akan dapat banyak diskon. But karena I've been, 60. I got saved and started, from the very beginning in Victory Every Nation. So this has been our heart, to reach out, not just in our nation, but even to the rest of the world. Ya, jadi saya menjadi bagian dari Victory dari sangat awal dibentuknya gereja ini dan itu menjadi bagian dari hati saya untuk menjangkau bangsa-bangsa. And anywhere we go in different nations, we will start with the young people, in the campuses. Dan kemanapun kami pergi, di belahan dunia manapun, kami selalu memulai menjangkau generasi muda di So kampus. it's exciting, last November I went to Busan. Dan Really, sangat we menyenangkan started juga. already a church in Busan, in Terakhir kali Korea. kami ke Busan dan sekarang udah ada gereja Every Nation di This, Busan. this is our second church in Korea, and I took a train to Busan. Dan itu gereja kedua kita yang ada di Korea dan saya naik kereta ke Busan. I was just waiting for for zombies. Saya menunggu sesuatu, mungkin ada zombie. Yeah, but it was so exciting because we have a lot of campuses, and we reach out to a lot of young people also in that campus, in that city in Busan. Ya, dan kami juga menjangkau banyak anak-anak muda di kampus dan di kota Busan. And I know Pastor Lidis and Joe, so they went to Macau also. I was there a week after them, a week before them, and they ministered to the couples. I ministered to the single people. Ya, dan saya juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Pastor Joe dan Bu Lilis sempat ke Macau dan mereka melayani couples yang ada di sana dan seminggu sebelumnya Pastor Jonathan melayani single yang ada di So Macau. from the very beginning, when Pastor Steve started the church in the Philippines, this has already been exciting for me, to fulfill the Great Commission. Jadi dari semenjak awal Pastor Steve merintis gereja di Filipina, ini selalu menjadi yang membuat saya bergairah untuk menjadi bagian menjangkau anak-anak Imagine muda. these 50 Americans went to the Philippines. That was in the 1980s, and reaching out to the young people, to us. Bayangin ada 50 orang bule dari Amerika datang ke Filipina pada saat itu tahun 1980-an untuk menjangkau anak-anak muda di They're so Filipina. bold because they're planting churches among people who doesn't have money. The Philippines is the third world country, and also we're students, so we don't barely have money allowances going to the school. Ya, dan pada saat itu mereka begitu berani untuk menjangkau anak-anak muda yang ada di Filipina. Pada saat itu Filipina negara yang belum maju dan mereka menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang kita nggak punya uang. But they were faithful in reaching out and discipling the next generation, the young people. And next year we'll be celebrating our 40th anniversary. Wow, dan mereka begitu setia untuk melayani dan memuridkan anak-anak muda dan tahun depan kami akan merayakan ulang tahun And I Victory yang ke-40. believe that the Great Commission is very, very close to God. Dan saya percaya bahwa amanat agung itu sangat dekat dengan hatinya Tuhan. It's very personal that He sent His only Son, to die on the cross, to prepare us, to reconcile us to the Father. Ya, itu sangat pribadi, personal bagi Tuhan karena dia mengirimkan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk kita So semua. I entitled this, The Great Commission is Your Commission. Jadi saya memberi judul bahwa amanat agung adalah amanat We all know bagi that the kita. Great Commission is, these are the last words of Jesus before He ascended into heaven. Kita tahu bahwa ini adalah kata-kata terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. And before I share that, Matthew 28 says in Psalm 67 verse 1 and 2, may God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us
that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Dan di Mazmur 67 ayat 1-2 dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala So bangsa. all the blessing of God, all the prosperity of God that is showering upon us is not only for us to enjoy, but to be a blessing to the nations of the world. Ya, jadi semua berkat yang kita sudah terima dari Tuhan itu bukan cuma untuk kita terima aja buat diri kita sendiri, tapi untuk kita bagikan ke orang-orang He di wants us to seluruh dunia. bring salvation among the nations of the world. Dia mau memberikan keselamatan kepada semua bangsa, segala bangsa. That's why in Matthew 28:18-20 he says, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go and make disciples of all nations. Itu kenapa di Matius dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Untuk itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Yes, Anak, we dan use Roh it for Kudus. discipleship, but don't leave that part of all nations. Ya, kita tahu kita sedang memuridkan, tapi jangan meninggalkan bagian segala bangsa. Dr. Rice calls it apostolic mandate. Ada Dr. Ricebrook menyebutnya itu adalah kayak mandat apostolik. The Great Commission is not only for the disciples during that time, but for all of us. Jadi amanat agung itu bukan cuma untuk murid-murid Yesus di zaman itu, tapi untuk kita semua. If you belong to Jesus, the Great Commission belongs to you. Jika kamu adalah milik Yesus, maka amanat agung adalah milikmu. And it says, surely I will be with you at the very end of age. Dan juga dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir His zaman. presence, He promises presence that He will be with us every step of the way. Dia selalu menjanjikan kepada kita, dia akan menyertai kita di dalam segala sesuatunya So you sampai can be akhir zaman. assured of success Jadi in everything you do. Kita bisa yakin akan kesuksesan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Mark said it in Mark 16 verse 15, he said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Di Markus juga dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. And do you know what happened? When they were commissioned to go, do you know that they stayed in Jerusalem? Dan apakah kalian tahu bahwa saat mereka diperintahkan untuk pergi, mereka They diam did- dulu di Yerusalem. They did not go. Acts chapter 1 verse 8 said, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria to the ends of the earth. Dan di Kisah Rasul 1 juga dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, tapi mereka masih diam di Yerusalem pada So saat that itu. was the plan. They will go out. They will be a blessing to the nations, Dan- starting in Jerusalem. Dan itulah rencananya, mereka akan pergi menjadi berkat bagi seluruh bangsa, tapi dimulai dari Yerusalem. But they stayed in Jerusalem. Tapi mereka diam di Yerusalem. They did not go. Mereka nggak pergi. And you know, 7 chapters later, Dan in Acts 7 8:1, pasal berikutnya, there was a great persecution. ada penganiayaan yang hebat. Acts 8:1. Okay, the next slide. Okay, so a few chapters later, there's a persecution, and what happened there? They were scattered. Dan pada saat terjadi penganiayaan, mereka semua baru tersebar. The word of the Lord still prevailed. Dan tapi tetap firman Tuhan tetap dinyatakan. That's the plan. Itulah Whether with you rencananya. or not, whether you obey or not, it will continue on the word of the Lord. Mau dengan kita atau tidak, mau kita taat atau tidak, firman Tuhan tetap akan terlaksana. So they were supposed to be apostelloed or sent out. Jadi mereka seharusnya diutus pergi, But what happened is the word that you see here in persecution, in scattered, they were ekbalod, kicked out of the Jadi church. karena mereka tidak mau diutus, akhirnya mereka mengalami penganiayaan, baru mereka seperti ditendang, dihempaskan. So lalu they were tersebar. supposed to be sent out, apostelloed or apostles, Jadi mereka seharusnya diutus, apostelo atau rasul, but rather they were kicked out, ekbalod, because Tapi- they stayed. mereka malah mengalami ekbalot atau ditendang karena mereka diam aja nggak pergi. So the question is, are you an Acts 8:1 Christian or an Acts 1:8 Christian? Jadi pertanyaannya adalah apakah kita adalah bagian dari Kisah Rasul 1 ayat 8 Do atau you Kisah want to Rasul be 8 ayat 1? apostelloed or do you want to be ekbalod? Apakah kita mau diutus atau kita mau ditendang? So whatever persecution or whatever it is, God will use it for you to be sent out. Jadi apapun yang terjadi, mau melalui penganiayaan atau apapun, Tuhan akan mengutus kita untuk pergi. The Great Commission will someday be the great completion. Amen? Amanat agung suatu saat nanti akan menjadi penyelesaian yang agung. It will be fulfilled. Itu akan dipenuhi. The mission is not impossible. Misi itu bukan tidak mungkin.
Maybe there are unreached people, but unreached doesn't mean unreachable. Memang ada orang yang belum dijangkau, tapi bukan berarti belum dijangkau itu tidak bisa dijangkau. The great barriers is the way we, not anymore distance, cost, and transportation, but the way we think. Jadi hambatan besarnya itu bukan mengenai jarak, biaya, atau transportasi, tapi bagaimana cara kita berpikir. Can you imagine in our generation there are budget airlines? Kayak di zaman kita sekarang tuh ada penerbangan yang on budget. There are electronic visas. Ada electronic visa yang kita juga bisa dapatkan. They have so many means of transportation, including hot air balloon. Ada banyak banget alat transportasi termasuk juga balon terbang. During the time of the apostles, they don't have trains, cars, and horse carriages. They have only slippers and boat and camels. Ya, dan di zaman rasul-rasul mereka nggak punya kereta, mobil, atau delman gitu. Yang mereka punya hanya unta, sepatu, Now dan we even have Titanic. I mean the ship, dan sekarang kita bahkan punya kapal Titanic. and planes. Ada pesawat. It's amazing. So it's the only barriers the way we think. Jadi hanya cara pikir kita yang menjadi I penghalang. don't know if you remember an experiment in your elementary. We call it metamorphosis. Mungkin kita pernah belajar waktu SD tentang metamorfosis. Our teachers asked us to get a cocoon, get a caterpillar, catch a caterpillar, and put it in a bottle, and then watch for a few days until it turn into a cocoon, and then it will turn into a butterfly. Dan dulu mungkin kita pernah ada melakukan percobaan eksperimen di mana kita disuruh mengambil ulat, kita masukkan ke dalam botol, lalu kita disuruh memperhatikan beberapa hari sampai dia berubah jadi kepompong, lalu nanti jadi kupu-kupu. Pompong. Kepompong, So, kukun. so it's like a caterpillar, just on the ground, Jadi ulat di bawah and then Di a tanah. butterfly can fly and go anywhere. sampai menjadi kupu-kupu yang bisa terbang kemanapun. That is metamorphosis. Itulah metamorfosa. And we call it paradigm shift. Itulah yang kita sebut pergeseran atau perubahan pola pikir. The paradigma. breaking of mindsets. Memecahkan cara berpikir kita. So that is what we'll talk about today. Itu yang akan kita bahas We hari need to ini. have paradigm shifts or the breaking of mindsets for us to fulfill the Great Commission. Kita harus menghancurkan paradigma atau cara berpikir kita untuk kita memenuhi amanat agung. Okay, we're starting. Oke, kita baru mau Okay, mulai. let's pray. Lord, thank you for this wonderful day. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Lord, for the freedom to worship you, untuk kebebasan kami to menyembah gather Engkau, together, study your Bible, the Bible. untuk berkumpul bersama mempelajari firman-Mu, We thank you that every time the word is preached here, Lord, we will receive it by faith. dan kami mengucap syukur bahwa setiap firman yang kami dengar, kami akan menerimanya dengan iman. Lord, we thank you that your word is living and active. Terima kasih bahwa firman-Mu itu hidup dan aktif, It is sharp. itu tajam, It penetrates into our hearts. itu akan menyerap sampai ke dalam It hati judges kami, the thoughts and the attitudes of our dan akan minds. menghancurkan pemikiran-pemikiran dari si jahat. Lord, I pray that we will be doers of the word, not just hearers only. Dan kami berdoa biar kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya Help pendengar us to saja. respond in faith. Bantu kami Tuhan untuk merespon dengan iman, And use me as I share your word today. dan pakailah In firman-Mu Jesus' hari name. ini. Dalam nama Yesus. Amen. 4 paradigm shifts 4 perubahan cara berpikir. for us to fulfill the Great Commission. Untuk kita memenuhi amanat agung. How many of you want to fulfill the Great Commission? Berapa banyak dari kita yang mau memenuhi amanat agung? Okay, how many of you belong to Christ? Dan berapa banyak dari kita yang menjadi Okay, milik if you Tuhan? belong to Christ, the Great Commission belongs to you. Kalau kamu milik Yesus, maka amanat agung adalah Not milikmu only to juga. Pastor Raswan Bukan and hanya Cheryl, milik Pastor Pastor Lilis and Pastor Joe, everyone. saja, tapi semua dari kita. Amen? Amin. Okay, so number 1. Jadi yang pertama, Paradigm shift. Shift from self-centered thinking to others-centered thinking. jadi berubah pola pikir dari yang fokus kepada diri sendiri kepada fokus kepada orang lain. 1 Corinthians 14, 20-21 says, Brothers, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. Di 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Maybe some of you have to be on that level already that you are adults, not anymore infants to be fed, or you come here in church and feed me, pastor. Not anymore like that. You have to be like adults, be responsible.
Jadi mungkin ada dari kita yang kayak kita sebenarnya sudah harus dewasa secara rohani. Kita datang ke gereja bukan untuk dilayani, beri aku makan pastor, tapi ini waktunya bagi kita untuk kita melayani. Maybe if you're a baby, you're a new Christian, it's okay. They'll take care of you. They'll disciple you one-to-one, discipleship journey. But if you are already been here for a long time, you come on time or before the time or serve in the church. Jadi kalau mungkin untuk bagi kita yang kita baru saja dimuridkan, baru dijangkau, baru melalui proses one-to-one, oke, kita akan take care kalian, kita akan merawat kalian. Tapi kalau kalian sudah lama menjadi bagian dari gereja, ini bukan lagi waktunya untuk kita diberi makan, tapi waktunya bagi kita untuk melayani. Babies or children, they will just cry because if they're hungry, they want to poop, or just they want their needs to be met. Ya, dan kalau bayi itu pekerjaannya hanya menangis. Mereka menangis karena mereka lapar, mereka mungkin ingin buang air, atau mereka ingin dipenuhi kebutuhannya. Mereka hanya menangis untuk dilayani. Some of us need to shift from that to be not anymore just a disciple, but making disciples. Dan beberapa dari kita harus berubah dari itu tadi, dari bukan hanya sekedar menjadi murid Yesus, tapi menjadikan murid If you're juga. done with one-to-one, you do one-to-one with someone. Jika kalian sudah di one-to-one, lakukanlah one-to-one kepada orang lain. You come here on time, pray for someone, and encourage someone. Dan kalian datang ke sini on time, berdoa untuk seseorang atau kayak motivasi seseorang. Philippians 2:4, each of you should not look on your own interests, but also to the interest of others. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Always look for someone to pray for, to bless, to encourage every time, and it will come back to you, definitely. Ya, dan selalu cari orang untuk kita doakan, untuk kita bangun juga gitu, dan itu semua akan kembali kepada kita pastinya. What are the interests of the others or the people that you're trying to reach? Apakah kepentingan atau kebutuhan yang orang lain butuhkan? 1 Corinthians 10:33, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved. Ya, dan di 1 Korintus 10 ayat 33 dikatakan, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang The banyak. goodness and the kindness that you do to others, for them to know Christ. Jadi kebaikan yang kita lakukan ke orang, itu supaya orang mengenal Yesus. I remember when I was just a new Christian, I was a student, and I want to invite my friends, my classmates to church. And somehow I bribe them, I'll treat you to lunch, just go to church with me. Dan saya ingat waktu saya baru bertobat, saya mau mengajak teman saya, jadi saya menyogok dia dengan, saya nanti traktir kamu makan siang, tapi ayo ikut saya ke gereja. And I made it a habit, I think of occasion, like it's my birthday, can you come? And then I'll treat everyone, and then I'll bring them to church. Dan saya selalu memikirkan gimana ya caranya. Saya berpikir saat saya lagi ulang tahun, saya ajak mereka supaya mereka bisa datang ke gereja. Or to small groups. Atau ke dalam life group. It's for everyone to know Christ. All Jadi- the things that you do. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua untuk orang-orang mengenal Kristus. Okay, so that's number one. Jadi Number itu yang two, pertama. Dan yang kedua, shift from local thinking to global thinking. kita berubah dari pemikiran lokal ke pemikiran global. Maybe some of you are wondering, why do you have all these flags around? Mungkin ada beberapa yang dari kita kayak, kenapa ruangan ini banyak banget benderanya? Are you competing with the United Nations office? Apa kita bersaing dengan kantor PBB? What are you trying to communicate? Apa yang kita coba komunikasikan ke jemaat? Hopefully we will go and plant churches to all of those nations. Semoga aja kita akan pergi dan menjadikan gereja-gereja, merindirkan Or merintis maybe send a gereja-gereja. missionary or be a blessing to those nations. Atau mungkin mengirimkan misionaris dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Some of tersebut. you will go there for business or for a short term, just a training or masteral. Atau- I heard someone is in Netherlands, their son is in Netherlands. Can you imagine an Indonesian in Netherlands to be a blessing to that nation? Jadi mungkin kayak ada beberapa kita yang keluar negeri untuk urusan bisnis atau untuk belajar mengambil master degree gitu, dan kayak di sini juga ada yang anaknya sekolah di Belanda Yeah. gitu. Bayangin orang Indonesia di And Belanda. Andrew plans to go to Canada or US Dan Andrew or juga mungkin Korea akan to ke study Kanada film. atau untuk belajar so- perfilman. So there's so much opportunities that much of the world today is thinking globally already. Jadi banyak cara untuk kita merubah cara berpikir kita menjadi cara Business, berpikir global. fashion, Mungkin bisnis atau fashion entertainment. atau hiburan. I love that my first time when I went to Korea. I've been there many times, but I've never been to MBC.
but because of Lily's, we are able to go to MBC. Jadi saya sering ke Korea tapi saya belum pernah ke MBC, tapi karena ada Bu Lilis baru itu saya And ke we did a MBC. prayer walk inside MBC. Dan kita melakukan prayer walk, kita jalan sambil berdoa di Just sana. like a network there that they're doing all this Korean drama and everything. So it's amazing that, actually I was just talking to Koreans the seminar that I'm going to Tuesday, they're started by Koreans, but it's like in the whole of Asia. Jadi yang seminar yang akan saya hadiri hari Selasa itu diinisiasi oleh orang-orang Korea, tapi itu akhirnya menjadi bagian dari semua Asia. So we're talking about, going to North Korea because now it's opening. Dan sekarang kami mulai membahas bahwa kami akan pergi ke Korea Utara karena sekarang And sudah there's so terbuka. much open door now in North Korea. Can you imagine that? Used to be the most idolatrous nation, communist nation, but now it's opening up. Dan negara yang tadinya sangat tertutup, negara komunis, tapi sekarang sudah banyak kesempatan, itu sudah terbuka. Yeah, how many of you love samgyeopsal, or the bulgogi? Mungkin ada yang suka think- gipsal I atau think Korean, bulgogi, so makanan Korea. even food or fast food, they have taste of Asia. So much of the world today is thinking globally. So we don't want our church to be left behind. Amen. Dan bahkan seluruh area di dalam kehidupan, di dalam bisnis gitu, mereka sudah berpikir global dan kita nggak mau gereja ketinggalan. We serve a global God. He said in John 3:16, "For God so loved the world." Dan kita melayani Allah yang global karena dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia That's in ini. John 3:16. Not only God so loved Indonesians, but the world. Bukan hanya karena begitu besar kasih Allah akan Indonesia, tapi begitu besar kasih Allah Acts akan dunia ini. 17:26-27. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. Dan di Kisah Rasul 17 ayat 26 dikatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. And then he said, God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he's not far from each one of us. Dan Tuhan melakukan itu supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari masing-masing dari kita. God made you an Indonesian for purpose. Tuhan membuat kita menjadi bangsa Indonesia dengan maksud dan God tujuan. will bring you to the nations. Tuhan akan membawa kita ke bangsa-bangsa. You will be a blessing to the nations. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. And not only through business, but as a church, but also with your profession, you will be a blessing to the Bukan nations of the hanya world. sebagai gereja, tapi juga dari profesi-profesi kita akan menjadi berkat bagi And bangsa-bangsa. the Lord put us everywhere, or maybe there are people in Indonesia. I met Indonesians in Xiamen. I Dan- met Indonesians in Sydney, Australia. They have their own, churches. You're all scattered also in different parts of Asia. Dan saya bertemu dengan banyak orang Indonesia di luar negeri, ada yang ketemu di Xiamen, ada yang ketemu di Sydney, dan semua orang Indonesia tersebar di berbagai penjuru. So maybe they were not reach out while they're here, but now they're in Australia and they reach out there, and also in Xiamen, China. Dan mungkin mereka saat di Indonesia belum dijangkau, tapi saat mereka keluar negeri, mereka dijangkau di China, di Xiamen, atau di Sydney. Colossians 1:6 says, all over the world this gospel is bearing fruit and growing. Di Kolose dikatakan bahwa yang sudah sampai kepadamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh Nothing dunia. and no one can stop the spread of the gospel. Tidak ada satupun dan tidak ada siapapun orang yang bisa menghentikan penyebaran Injil. Even the virus cannot stop the gospel. Bahkan virus nggak bisa menghentikan The itu. more that we have online prayer meetings for the nations during the pandemic. Justru itu membuat kita lebih banyak melakukan pertemuan doa untuk misi global. Our restricted nation or creative access nations are growing because they can meet online in Dan the church. akses kita untuk negara-negara yang tertutup, yang restricted, malah justru terbuka karena kita bisa bertemu online dengan mereka. No war can stop the Nggak- spread of the gospel. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghentikan In Ukraine, we penyebaran have Injil. 7 every nation churches. Dan di Ukraina sekarang kita sudah memiliki ibadah. And they are helping, transport people and bring them around, relief operation, medical,
and they're reaching out, sharing the gospel to them. Dan mereka di sana jemaat membantu apa yang terjadi di Ukraina, mereka membantu dalam hal medis, juga untuk logistik, kebutuhan makanan dan lain-lain. Mereka melayani orang-orang dan juga menjangkau mereka. It's how we respond to Christianity, to calamities. Itulah bagaimana kita meresponi apa yang harusnya menjadi Our bencana. church in New York started few weeks after the terrorist attack, the 911. Di gereja kita di New York itu dimulai hanya beberapa minggu setelah terjadi serangan teroris 911. Yeah, that's why we need to continue to pray. Itu kenapa kita perlu Psalms terus 2:8 berdoa. says, "As of me, and I'll make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession." Di Mazmur 2 ayat 8 dikatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan." God promised the nations can be our inheritance Tuhan menjanjikan bahwa bangsa-bangsa akan menjadi pusaka kita as we continue to pray. saat kita terus berdoa. I will encourage us to pray for the following opportunities to witness. Dan firman Tuhan It's in mengajarkan kita Colossians untuk kita 4:3. berdoa untuk beberapa hal, Okay, I will yaitu not, untuk kesempatan untuk menjadi saksi. I will not read it anymore in English, just read it in Colossians 4:3. Jadi di Kolose 4 ayat ketiga dikatakan, "Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan." God can give us divine appointments. Jadi Tuhan bisa memberikan kita pertemuan yang ilahi. You will be sensitive to the leading of the Holy Spirit, to reach out to someone. Kita akan peka akan tuntunan Roh Kudus untuk menjangkau orang. Maybe your neighbor's already been ripe for harvest, but you're not taking a step of faith. Mungkin tetangga kita itu adalah tuayan yang sudah siap dituai, tapi kita tidak mau mengambil langkah iman. It says, "Look at the fields; they're ripe for harvest." Tuhan bilang, lihatlah ladang sudah menguning, mereka sudah siap And I dituai. believe during the pandemic caused a lot of people to think about their lives, so they're now open, for the gospel. Jadi pandemi itu membuat orang tertutup pikirannya, hanya fokus kepada diri sendiri. Itu kenapa mereka nggak mau mendengarkan A lot of Injil. people have lost their families and friends, because of the pandemic, because of the virus. Now they're thinking, what if it will be my turn? Where will I go? Dan banyak orang yang kehilangan kerabat dan saudaranya karena pandemi kemarin, dan mungkin mereka berpikir bagaimana jika yang berikutnya dipanggil adalah They saya. are ripe for harvest. Jadi mereka adalah tuayan-tuayan itu. I don't know if I mentioned this last time, that during the pandemic, my elementary classmate all of a sudden called me up. Saya nggak tahu apakah Elementary. saya sudah menceritakannya, tapi waktu pandemi kemarin, tiba-tiba teman SD saya menghubungi saya. He saw in the Facebook that I'm a pastor. Dia So lihat- all of a sudden, during the pandemic, he called me and said, "I know you are sharing the gospel. I want to know what my future. I want to know God more." All of a sudden, just like that. Dan tiba-tiba waktu pandemi, karena dia ngelihat di Facebook saya bahwa saya adalah seorang pastor, dia menelpon saya dan bilang, "Saya lihat bahwa kamu sekarang menjadi pastor. Saya mau tahu tentang bagaimana masa depan saya, bagaimana untuk mengenal Tuhan." I shared the gospel and we did one-to-one online. He's finished and now he's attending a church. He's a fashion director in New York and I connected him to our church in New York. Dan sekarang, pada saat itu dia sudah dimuridkan di Wantuan, dan dia sudah datang ke gereja, dan dia itu adalah fashion director di New York. Dan saat dia sudah kembali ke New York, saya hubungkan dia dengan gereja kita yang ada di New York. Open doors. Pray for open doors. Jadi berdoalah untuk pintu-pintu yang terbuka. God can open the doors of your campuses, your offices, your communities. Jadi for Tuhan the bisa gospel to be membukakan preached. pintu di kampus kita, di kantor kita, dimanapun kesempatan itu Pray terbuka. for courage to speak up. Berdoa untuk keberanian untuk berbicara. Maybe some of you are a little bit intimidated or maybe you fear rejection, but you step out in faith. Just pray that the Lord will give you the courage to speak up. Mungkin ada dari kita yang merasa terintimidasi, kita pernah ditolak, kita jadi takut untuk memberitakan It Injil. doesn't Tapi matter if they're the berdoa. richest, they're the most famous in the campus or in the business world. If they don't have Christ, they need the gospel. You need to preach and reach out to them. Gak peduli mereka jadi orang yang paling kaya di sekolah atau mereka yang paling terkenal atau yang paling fashionable. Kalau mereka nggak punya Kristus, mereka perlu untuk dijangkau. Pray for those who will believe. How many of you are praying for your family members? Dan kita berdoa be saved. juga untuk mereka untuk yang percaya. Berapa banyak dari kita yang berdoa untuk keluarga kita diselamatkan. Pray in advance. Berdoa lebih dulu. I remember my parents, because they're not yet Christian, and we're having problem. My dad is a very close religious person, so he doesn't wanna,
No, because I become Christian, the first one in the family. So every night I pray when he's sleeping. I lay hands and pray that he will get saved. Jadi karena saya adalah orang pertama di keluarga saya yang menerima Yesus menjadi orang Kristen, maka setiap malam di keluarga saya berdoa untuk keluarga saya menumpangkan tangan untuk mereka menerima Tuhan Yesus. I prayed for 2 years for my family to be saved. Saya berdoa selama 2 tahun sampai akhirnya keluarga saya menerima Every one keselamatan. of them now, every one of them are saved. Even I have grandchildren in my sister's children. And all of them are Christians and they're attending Victory in every nation. Dan sekarang seluruh anggota keluarga saya menerima keselamatan dan mereka menghadiri gereja kita yang ada di Victory. I prayed for 2 years Saya with berdoa. tears. 2 tahun dengan air mata. I asked people to pray for my family and the Lord answered. Saya meminta orang-orang juga berdoa Pray untuk for keluarga saya. Dan pray Tuhan for menjawab. rapid spread of the gospel. Kita juga berdoa untuk kemajuan It is penyebaran Injil. possible. Okay, 2 Thessalonians 3:1. Di 2 Tesalonika 3 ayat 1 dikatakan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. God can speed up the process. Tuhan bisa mempercepat prosesnya. How many of you are students? Berapa banyak di sini We're yang praying for the campuses. siswa-siswa atau mahasiswa It's berdoa possible that the whole campus untuk can be kampus? saved. Itu sangat mungkin untuk seluruh kampus diselamatkan. It's possible that the whole tribe or community will be saved. Sangat mungkin untuk seluruh suku, seluruh komunitas dimenangkan untuk Tuhan. We have a pastor in Malaysia, in Malaysia, that his grandfather is the head of the tribe. Jadi before. kita punya pastor di Malaysia yang kakeknya itu adalah kayak kepala suku di sana. And a Dutch missionary shared the gospel to the grandfather. Dan seorang misionaris dari Belanda memberitakan Injil kepada kakeknya. And the whole tribe, that when the head of the tribe, the grandfather got saved, he asked the Dutch missionary to preach to the whole tribe, and the whole tribe got saved. Dan pada saat kakeknya bertobat menerima Injil, dia minta misionaris tersebut untuk berkhotbah juga dan seluruh suku itu sekarang menerima I Yesus. thought it was just a story Saya kira itu semua cuma cerita. until this pastor got married to a Filipina. Sampai pastor ini menikah dengan orang dari Filipina. And the Filipina, the dad, she cannot find the dad, for a long time. So she asked me to be the father of the bride. Dan karena perempuan tersebut belum bertemu ayahnya untuk cukup waktu yang lama, jadi dia meminta So saya I went to mewakilinya. Miri, Malaysia, and they had a tribal wedding, and I saw it, a Christian tribal wedding. Dan saat itu saya pergi ke Malaysia untuk mengantarkan putri ini ke pernikahan, dan saya melihat pernikahan tradisional di sana, dan itu pernikahan tradisional yang Kristen. It can happen, the speed of the process. Itu bisa terjadi untuk Tuhan mempercepat The world's prosesnya. population as of 2019 is 7.48 billion. Jadi total populasi dunia itu ada 7,48 The miliar. end of the year, it will be like 7.9 billion. Mungkin akhir tahun ini akan ada 7,9 And you miliar. can just see 10% are the true Dan followers of Christ. Kita bisa lihat bahwa hanya 10% yang The rest, betul-betul you have to reach out to. and the menjadi rest are pengikut Yesus. the 22% Christians. You still have to invite them again and again to church. Dan Start for sisanya- them to go to prayer meeting. You have to drag them. They're not really committed. 22%-nya itu Kristen nominal yang kita perlu paksa untuk ke gereja, kita perlu paksa untuk mereka tarik mereka lagi dan lagi ke pertemuan So doa. don't be part of that 22%. Jadi okay? jangan jadi bagian dari Be the part of the 22% itu. 10%. Jadilah bagian dari 10%. Reach out to people, bring them here. Kayak Okay. menjangkau orang-orang. Okay, pray for missionaries in the field because Dan juga kita harus berdoa untuk misionaris di ladang, karena di Matius 9 ayat 38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. because the harbors are few. Okay, that is in more workers. You pray for more workers as well. Number 3, for you to fulfill the Great Commission, you have to have a paradigm shift from thinking of excuses to thinking of creative ways to fulfill the Great Commission. Jadi ini yang ketiga yang kita perlu ubah paradigma kita. Kita berubah dari yang kita selalu cari alasan, selalu mencari alibi, berubah menjadi memikirkan cara kreatif untuk memenuhi Okay. amanat agung. These are the universal excuses. Okay, most common all over the world. I'm too young. Ini I'm too adalah old.
Alibi yang paling sering dipakai, aku terlalu muda, aku terlalu tua, I don't have anything to offer. aku nggak punya apapun untuk I'm diberikan, not good at this. aku nggak baik di dalam area ini, I'm busy. aku sibuk. Okay, these are common excuses. Do you know Then- Jeremiah 1:7-8? I'm only a child. That's his excuse. Dan ini juga terjadi di Yeremia 1 dibilang, Yeremia bilang bahwa aku ini masih muda, dan itu adalah sebuah alibi. And Sarah, when he heard that she will be pregnant, she said, I'm too old. Dan Sarah waktu dia hamil, Sarah juga bilang, aku udah terlalu tua. Jeremiah, I'm too young. Sarah, I'm too old. Both excuses are rejected by the Lord. Dan Yeremia bilang saya terlalu muda, Sarah bilang saya terlalu tua, dan kedua alasan itu ditolak sama So the Tuhan. next time you think of excuses, Jadi think twice. kalau kita mulai memikirkan alibi atau God alasan, wants to use you. pikir 2 kali karena Tuhan Say mau that to pakai the kita. person beside you. Bilang God wants to itu. use you. No more excuses. Gak ada alibi Say lagi. no more excuses. Bilang no more excuses. Okay, in 2 Timothy 2:6-7, Di 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7 dibilang, it says, "Fan into flame the gift of God." God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God wants you to go to the nations. Tuhan mau kita untuk pergi ke bangsa-bangsa. If you're faithful here in Indonesia, definitely God will bring you to the nations. Kita berdoa untuk Indonesia, untuk ada orang-orang yang dikirim ke bangsa-bangsa. He said, "Go and make disciples of all nations." Jadi pergi dan jadikan semua I was bangsa telling Pastor muridku. Raswan, bring a short-term mission to Korea because Irene is here, and so he can already lead a team there. Saya in bilang ke Korea. Pastor Aswan bikin short term mission untuk kita ke Korea. 10 days, and then we 10 have a days. school of world mission, Kita juga ada School of World Mission. which Deborah has an intention to go. Okay, if you're called full time to go to the nations. Jika kita terpanggil Okay, untuk lastly. full time ke bangsa-bangsa, ada Sekolah World Mission. Number 4, Dan yang nomor 4, shift from here and now thinking to eternal thinking. berubah dari pola pikir yang di sini saat ini menjadi pemikiran yang kekal. This is gonna get a little bit serious, okay? Ini akan mulai sedikit serius. 2 Corinthians 4:18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Jadi di 2 Korintus 4 dikatakan bahwa sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak For kelihatan. what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. We have a tendency to focus on things that are temporary. Kita selalu punya tendensi untuk fokus dengan hal-hal yang sementara. Everything we see, I'm not saying they're not important, Saya nggak but bilang they itu are nggak penting, temporary. tapi itu semua hanya sementara. They will all pass away. Itu semua akan hilang, akan pergi. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never pass. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Focus, what are the things that are of eternal values to you? Fokus kepada hal-hal yang kekal bagi kita. God's kingdom, God's purpose, Kerajaan Allah, change lives, tujuan Tuhan untuk mengubah sharing the hidup, gospel, memberitakan Injil, discipleship. pemuritan. Imagine the privilege to be able to impart or to share the love of God or guide someone in their journey to walk with God. Bayangkan kita punya sebuah privilege untuk menuntun orang, membawa mereka kepada Kristus dan menuntun mereka dalam pemuritan di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Paul Tuhan. considers it a crown when you share someone the gospel to someone. That's already a reward. It's not material, but you know it's eternal. It has eternal investments. Jadi bagi Paulus sendiri dia bilang bahwa saat dia bisa memberitakan Injil ke orang, bagi dia seperti dia menerima mahkota. Jadi bukan harta materi, tapi dia memikirkan reward yang secara yang kekal. Planting churches to all these nations. Merintis gereja di semua bangsa-bangsa yang benderanya ada di Look sini. around. What Kita are bisa the lihat nations? bendera-bendera di Do sini. you know what are those nations? Apakah kalian tahu itu You're bendera not even apa aja? aware of Kalau- what nations are. Atau bahkan mungkin kalian nggak tahu juga itu But bendera apa. look at that and imagine there are people, Dan bayangkan, lihat kepada bendera-bendera itu dan bayangkan ada orang di sana. hundreds and millions of people who have not heard the gospel. Ratusan jutaan orang belum pernah mendengar Injil sama And sekali. during the pandemic, some of them marched to hell without Christ. Dan pada saat pandemi, ada pawai besar bagi mereka untuk masuk ke neraka. Matthew 6:20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, where thieves
could break him and steal, but where your treasure is, there your heart will also be. Dikatakan di Matius 6 ayat 22:1, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak dapat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. What do we consider as treasures? Apa yang kita anggap sebagai harta? What do you treasure in your heart? Apa yang kalian sedang A lot of kumpulkan people sebagai have harta? so many, some people came to a realization during pandemic. They have so many cars, but they were not able to use it. Selama pandemi banyak orang yang sadar, saya punya banyak mobil tapi nggak bisa dipakai. The wardrobe, so many, they were not able to go out. Pakaiannya begitu banyak, begitu penuh tapi nggak bisa dipakai. Everything that they have invested and put their lives into come to nothing. Stop. Semua yang Halt. mereka investasikan sepanjang hidup mereka semuanya nggak bisa dipakai, semuanya terputus. And they're coming into a realization what is really important. Dan mereka mulai berpikir, mereka mulai sadar apa yang sebetulnya penting di dunia Okay, ini. Luke 16:9 says, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you'll be welcomed into eternal dwellings. Sorry, Luke sorry. 16:9. Yeah. Yeah, Oke, sorry. 16:9. Sorry. It's okay. Di Says Lukas use worldly 16 wealth, yeah. ayat di Lukas 16 ayat 9 dibilang dikatakan bahwa dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima dalam kemah abadi. Yeah, let's face it. Many people have so much excess, so much money, so much land and properties. Banyak orang yang begitu memiliki banyak harta, punya banyak tanah, punya banyak properti di dunia. There are people, at least I know in the Philippines, there are people they donate their lands to plant a church. Dan ada juga orang-orang di Filipina yang kayak mereka mendonasikan makan siang mereka untuk perintisan gereja. Some churches, they don't have the capacity to build a church, but they have a land. Beberapa mereka menyumbangkan tanah mereka dan beberapa dari gereja di Filipina nggak punya And dana, tapi mereka menyumbangkan I'm amazed with tanahnya. so many businessmen who are kingdom-minded, that they want to use all their excesses to plant churches, to send missionaries. It says in 1 Timothy 6:19, in this way they lay out treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Di 1 Timotius 6 ayat 19 dikatakan dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. As we give unto the Lord, our tithes, our offering, mission pledges, all of this, they are eternal investments. Saat kita memberikan kepada Tuhan persembahan, perpuluhan, support untuk perintisan gereja, itu semua adalah investasi yang kekal. And it says that as we invest, that we will experience the life that is truly life, the life that God has intended for us. Dan di situ dikatakan bahwa saat kita investasi kepada kerajaan Tuhan, kita akan merasakan hidup yang sesungguhnya, hidup yang sebenarnya. And leading us to the last verse, Mark 8:35. Dan di ayat yang terakhir, For whoever wants to save his life will lose it, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. God has commissioned us to reach out to people, Tuhan mengutus kita untuk menjangkau orang-orang, to disciple them. untuk memuridkan mereka. He entrusted the gospel to all of us. Dia mempercayakan Injil kepada kita. And my prayer is that He will find us faithful. Dan saya berdoa bahwa Dia akan menemukan kita tetap setia. We are not big enough as long as there's one person out there who's lost. Kita belum cukup besar kalau masih ada satu orang di luar sana yang belum dijangkau. Let's dive into and give ourselves to the purposes of God. Mari kita menyelami tujuan Tuhan bagi hidup kita. The Great Commission is your commission. Amanat agung adalah amanat bagi Anda. And doing our part in the Great Commission is the secret to living a life of significance. Dan melakukan bagian kita dalam amanat agung adalah rahasia untuk menjalani hidup yang berarti. Let's pray. Let's bow down our heads. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala kita.
Lord, we thank you for sending your Son, Jesus, Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah mengirimkan anakmu Yesus to die on the cross for our sins. untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Lord, thank you that He reconciled us to you Terima kasih bahwa Yesus memperdamaikan kami dengan Engkau and has given us the ministry of reconciliation. dan telah memberikan kami pelayanan untuk pemulihan hubungan dengan Engkau. Lord, we want to commit ourselves Tuhan, kami mau berkomitmen to your purposes. bagi tujuan-Mu, Lord, the lost people matter to you, bahwa orang-orang terhilang itu berarti bagimu. so they should matter to us. Jadi mereka pun perlu berarti bagi kami. I pray that the next time we look at the crowds, Kami berdoa Tuhan bahwa saat kami melihat salib, like Jesus, we will look at them as harassed and helpless, like sheep without a shepherd. dan biarlah kami melihat mereka seperti saat Yesus melihat kepada mereka bahwa mereka adalah kawanan domba yang tidak tergembalakan, yang mudah untuk diserang. Let's just touch our hearts right now. Sentuh hati kami saat Lord, ini give me Tuhan. compassion for the Berikan lost. kami belas kasihan kepada orang-orang terhilang. Lord, create in me divine appointments. Berikan kami pertemuan yang ilahi. Lord, help me to be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Tolong kami Tuhan untuk kami peka dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Lead me to the people that are ripe for harvest. Tuntun kami kepada orang-orang yang siap untuk dituai. Lord, we count it a privilege. Tuhan, kami memandang itu sebagai suatu keuntungan bagi kami. Lord, that our names are written in heaven, Bahwa nama kami sudah tertulis di surga. that we will go to heaven someday. Dan kami akan pergi ke surga suatu saat nanti. But while here on earth, Tapi saat kami masih di sini you Tuhan have di dunia, entrusted to us Engkau telah mempercayakan the kami gospel. Injil. And I pray that you find me faithful. Dan biar Tuhan Engkau menemukan kami tetap setia. Lord, drop a nation also in our hearts. Tuhan, berikan juga di dalam hati kami sebuah bangsa. That someday you will bring us there Satu bangsa yang Engkau akan bawa kami ke sana to gather the harvest. untuk menuai tuaian. Lord, I pray for your blessing upon this church. Aku berdoa untuk berkat bagi gereja ini. Lord, you said much is given, much is required. Sebagaimana telah ditabur Tuhan, begitu pun akan dituai. Lord, you have entrusted the nation to us, and I pray the gospel to us so that we can share it to the rest of the people out there. Engkau Allah yang telah mempercayakan tuaian kepada kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Lord, Engkau yang bring akan in menuntun lost kami. people. into this Bawa church. orang-orang terhilang kepada gereja ini. Bring us where the sinners are. Berikan kami orang-orang berdosa. Help us be excited with discipleship. Bantu kami untuk kami excited untuk With memuridkan, one-to-one. untuk one-to-one, Lord, share the gospel to them untuk and memberitakan be Injil a kepada blessing mereka to them. dan menjadi berkat bagi mereka. Bring in more people who will invest into your kingdom. Bawa begitu banyak orang lagi Tuhan untuk yang mau berinvestasi untuk Prosper kerajaan. all the works of our hands. Biar Engkau yang membuat semuanya makmur. Bless every evangelistic and discipleship efforts of this church. Berkati semua usaha penginjilan, usaha pemuritan dari gereja Raise ini. up leaders and pastors and Bangkitkan missionaries from this church. Pemimpin-pemimpin, pastor-pastor, dan misionaris-misionaris. And after everything is said and done, Dan saya berdoa semuanya terjadi. I pray that your name, Jesus, be glorified. Dan biar namamu semakin dipermuliakan. We honor you. Kami menghormati Jesus' Engkau name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Yes. Mari kita merespon firman Tuhan ini, kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan, kita katakan sama-sama, Lord, I give you my heart. Kita berikan hati kita, biar firman ini bekerja di dalam hati kita. Kita katakan, inilah aku Tuhan, aku mau diutus pergi ke bangsa-bangsa untuk menjadi kesaksian bagi setiap bangsa. Mari kita katakan sama-sama, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
menjadi berkat bagi orang terhilang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Satu jiwa sungguh berharga di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan satu jiwa Engkau rela mati di kayu salib untuk satu jiwa, meninggalkan yang 99. Engkau pergi mencari satu jiwa itu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk karya Kristus di kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan. Tapi saatnya pada hari ini Tuhan, Tuhan gerakkan hati kami untuk kami melihat satu jiwa di depan kami, di kiri kanan kami, tetangga kami, lingkungan kami, bahkan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Tuhan, Kau taruh hati misi itu di setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah kami gereja-Mu pada pagi hari ini menjadi gereja yang misional. Tuhan, kami dedikasikan gereja ini menjadi gereja yang misional, gereja yang mengutus para misionaris pergi ke kota-kota, pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke kampus-kampus untuk memberitakan kasih Kristus, untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi Kristus Tuhan. Jika Engkau taruh itu dalam hatimu, mari kita serahkan sama-sama, taruh tanganmu di dadamu. Jika Tuhan berbicara kepada engkau, Tuhan mau menaruh hati misi di dalam hatimu. Mungkin Tuhan taruh satu kota di dalam engkau. Mungkin Tuhan taruh satu kampus, nama kampus di dalam hatimu. Mungkin Tuhan taruh satu negara di dalam hatimu, dalam pikiranmu saat ini. Mungkin Tuhan taruh nama di dalam keluargamu yang belum diselamatkan. Mungkin itu ada di dalam hatimu. Mari sama-sama kita mau bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil waktu 1 menit untuk kita mendoakan. Tuhan sedang menaruh di dalam hatimu. Tuhan sedang menaruh di dalam kepala pikiranmu pada saat ini. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiranmu, mari kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Mari kita ambil waktu pribadi, kita sama-sama berdoa. Bawa itu kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita surrender, kita serahkan, kita bawa kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa, kita terus berdoa. Thank you Lord Jesus. Tuhan, Kau dengar seruan hati gerejamu pada pagi hari ini. Dan Kau bersegera melakukan, menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami tahu Tuhan, ini juga menjadi kerinduan hatimu. Karena satu jiwa berharga di matamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Injil, untuk firman pada pagi hari ini. Sebagaimana Engkau katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa, dan baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu, biar Injil kerajaan-Mu ini Tuhan tersebar ke setiap kota-kota, setiap desa-desa, bangsa-bangsa, negara-negara. Tuhan, Kau pakai kami Tuhan pada pagi hari ini, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Baik saudara, untuk kita merespon firman Tuhan ini ya, saudara bisa terlibat dalam misi. Tadi sudah di-share untuk terlibat dalam doa. Saudara bisa terlibat dalam doa, terus saudara mendoakan kota-kota, bangsa-bangsa, kampus-kampus ya. Dan juga saudara bisa terlibat, saudara mengambil keputusan untuk saudara melangkah dengan iman, memberitakan Injil. Pergi, saudara bisnismen, saudara mahasiswa, saudara pengusaha profesional, karir. Kalau saudara diutus ke kota, bangsa-bangsa, saudara bisa pergi memberitakan Injil. Atau yang terakhir, saudara bisa mensupport dengan dana. Amin saudara. Kita bisa terlibat dalam Injil dengan pray, go, and give ke ladang misi. Amin saudara. Baik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan banyak meluangkan waktu untuk fellowship setelah ini, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini yang menguatkan jemaat-Mu. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau seumur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.